Malam itu, jalan desa yang sepi diterangi lampu redup dan kilau embun hujan di kaca jendela. Seorang janda muda, cantik dengan sorot mata penuh kesepian, berdiri di pinggir jalan, menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Nafasnya tersengal karena dingin, tubuhnya bergetar, dan dalam benaknya hanya ada satu harapan. Ada seseorang yang datang menghampiri. Dan harapan itu benar-benar tiba. Bukan dengan mobil mewah, bukan pula dengan tawa ramai anak muda, melainkan sebuah truk tua yang berhenti mendadak di hadapannya. Dari balik kabin, seorang pria sederhana turun dengan tubuh tegap dan senyum ragu. Dia hanyalah seorang supir truk, lelaki yang selama ini hanya dipandang sekilas, tapi malam itu kehadirannya terasa berbeda. Di dalam kabin sempit, suara mesin truk berdengung pelan. Namun justru keheningan di antara mereka yang membuat suasana semakin mencekam. Saat udara dingin menusuk kulit, sang sopir tanpa banyak kata menyodorkan jaket lusuhnya. Jari mereka bersentuhan sekejap, dan di sanalah segalanya berubah. Ada getar halus yang merayap, bukan hanya di jemari, tapi sampai ke hati. Bukan lagi sekadar rasa kasihan, bukan pula kebetulan belaka. Ada sesuatu yang tumbuh di balik sentuhan pertama itu. Sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Malam yang seharusnya biasa saja berubah menjadi awal dari sebuah cerita yang menggetarkan, cerita tentang janda muda dan supir truk, tentang perasaan terlarang yang semakin sulit ditepis, tentang gejolak yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah ini sekadar kelemahan sesaat? Atau justru awal dari cinta yang berani menantang segalanya? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Hujan baru saja reda ketika malam itu menyelimuti desa Waringin, sebuah desa kecil di pinggiran kota. Jalanan basah berkilau diterpa cahaya lampu jalan yang redup, seolah sedang memantulkan rahasia-rahasia yang tak ingin diungkap. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan berpadu dengan gemuruh mesin truk-truk besar yang sesekali melintas di jalur utama. Di tepi jalan, seorang wanita berdiri dengan tubuh sedikit menggigil. Dialah Nadira, seorang janda muda berusia 29 tahun yang baru 2 tahun ditinggal suaminya karena kecelakaan. Penampilannya sederhana malam itu, dengan gaun panjang berwarna biru tua yang melekat lembut pada tubuhnya. Meski tanpa riasan berlebihan, kecantikannya tetap terpancar. Ada sorot sendu di matanya, namun justru itulah yang membuatnya semakin memikat. Seperti sebuah cerita yang ingin didengar, meski penuh luka. Nadira menunggu di pinggir jalan, berharap ada kendaraan yang lewat. Motor butut peninggalan suaminya mogok tak jauh dari sana, dan ia terlalu lelah untuk menuntunnya hingga rumah. Desa Waringin memang sunyi, terlebih di malam hari. Suara angin yang menembus sela pepohonan membuat bulu kuduknya berdiri, ditambah udara dingin sisa hujan yang menempel di kulit.
Nadira menggenggam tas kecilnya erat-erat. Dalam hati ia merutuk. Kenapa harus sekarang motornya rusak? Kalau begini terus, bisa-bisa aku pulang jalan kaki sampai subuh. Beberapa menit berlalu tanpa ada kendaraan lewat. Hingga akhirnya suara berat mesin terdengar mendekat. Cahaya lampu besar menembus gelap malam disertai bunyi klakson yang memecah keheningan. Sebuah truk tua berwarna hijau berhenti tepat di depannya. Dari balik kabin muncullah sosok seorang pria. Rambutnya agak kusut, kulitnya legam karena sering terpapar matahari. Namun tubuhnya tegap dan berotot. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kaos putih dengan jaket jeans lusuh, serta celana kerja yang penuh noda oli. Meski sederhana, ada wibawa dan kehangatan yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Dialah Raka, seorang supir truk berusia 32 tahun yang biasa membawa muatan hasil bumi keluar masuk desa. Raka membuka kaca jendela dan menatap Nadira dengan sedikit heran. "Sendirian, Bu? Malam-malam begini?" tanyanya, suaranya berat namun hangat. Nadira tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Iya Mas, motor saya mogok dan sepertinya nggak ada bengkel yang buka." Raka menoleh sekilas ke arah motor tua yang terparkir di pinggir jalan. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, ayo naik. Saya bisa antar ibu pulang. Daripada sendirian di sini, bahaya." Nadira sempat ragu. Naik ke dalam kabin truk bersama seorang lelaki asing di tengah malam tentu bukan keputusan yang ringan. Tapi tatapan mata Raka terasa tulus, dan dalam kondisi seperti ini, ia tidak punya banyak pilihan. Dengan langkah hati-hati, Nadira naik ke dalam kabin. Ruangan sempit itu dipenuhi aroma campuran solar, kopi saset, dan sedikit bau keringat maskulin yang khas. Anehnya, aroma itu tidak membuatnya risih, justru menghadirkan sensasi hangat yang tak bisa dijelaskan. Raka kembali menyalakan mesin dan truk perlahan melaju menembus jalanan gelap. Suara mesin berdengung stabil, sementara keheningan di antara mereka terasa semakin intens. Nadira merapatkan tubuhnya, mencoba menghalau dingin malam. Melihat itu, Raka melepas jaket lusuhnya dan menyodorkannya pada Nadira. "Pakai ini, Bu. Malam dingin, nanti bisa masuk angin." Nadira tertegun sejenak. Jaket itu memang lusuh, namun masih hangat. Ketika jemarinya menyentuh jemari Raka saat menerimanya, ada getaran halus yang menyelinap begitu saja. Entah karena udara dingin atau karena sentuhan itu, Nadira merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih, Mas," ucap Nadira lirih sambil menyelipkan tubuhnya ke dalam jaket. Jaket itu terasa besar, namun justru membuatnya seolah dipeluk dalam kehangatan. Ada aroma samar kopi dan peluh yang entah kenapa membuatnya merasa nyaman. Perjalanan dilanjutkan tanpa banyak kata. Namun setiap kali Raka melirik sekilas ke arahnya, Nadira merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah tatapan itu menyimpan lebih dari sekedar rasa iba. "Rumah ibu jauh?" tanya Raka akhirnya, mencoba memecah keheningan. "Tidak terlalu, masuk gang kecil di dekat balai desa. Kalau Mas mau, saya bisa turun di sana, nanti jalan sendiri." "Tidak usah, saya antar sampai depan rumah. Malam-malam begini tidak baik untuk perempuan berjalan sendirian," jawab Raka tegas. Nadira menunduk, bibirnya mengulas senyum samar. Ada ketegasan sekaligus kepedulian yang jarang ia temui dari lelaki lain. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Raka? Kenapa ia merasa begitu aman di dekat pria yang baru saja ia kenali? Truk terus melaju, melintasi jalanan basah yang berkilau oleh sisa hujan. Dari kaca jendela,
Nadira bisa melihat pantulan dirinya, mata yang berbinar, pipi yang merona samar. Ia sadar, sudah lama sekali ia tidak merasakan sensasi seperti ini. Sensasi bahwa kehadirannya dipedulikan, diperhatikan, dan mungkin diinginkan. Namun ia buru-buru menggeleng, menepis pikiran itu. "Tidak, Nadira, jangan berpikir macam-macam," gumamnya dalam hati. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas ia merasakan kehadiran Raka. Di dalam kabin yang sempit itu, setiap sentuhan kecil, setiap tarikan nafas, setiap lirikan mata, semuanya seolah punya arti lebih. Dan Nadira tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya, tapi perlahan membuatnya bergetar dari dalam. Suara mesin truk terus bergemuruh stabil, seakan menjadi latar musik perjalanan malam itu. Jalanan desa yang sepi hanya ditemani cahaya lampu jalan yang sesekali redup, memberi kesan misterius. Di dalam kabin sempit, Nadira dan Raka duduk bersebelahan. Meski tak ada banyak kata yang terucap, keheningan itu justru terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Nadira duduk sambil merapatkan jaket yang dipinjamkan Raka. Jaket lusuh itu memang agak kebesaran, tapi justru disitulah letak hangatnya. Seakan tubuhnya sedang dibalut pelukan yang tak kasat mata. Aroma maskulin yang menempel di kainnya samar-samar membuat perasaannya kacau, antara nyaman dan sesuatu yang lain yang tak berani ia sebutkan. Sesekali Raka melirik ke arahnya, bukan lirikan sembarangan, tapi lirikan penuh rasa ingin tahu. Ia mencoba tetap fokus pada jalan, tapi keberadaan wanita di sampingnya terlalu sulit diabaikan. Ada sesuatu dalam diri Nadira yang berbeda dari perempuan lain yang pernah ia temui. Wajah cantik dengan sorot mata sendu itu tampak menyimpan cerita panjang, dan Raka merasa ingin menjadi bagian dari cerita itu. "Sudah lama tinggal di Desa Waringin?" tanya Raka tiba-tiba. Suaranya berat namun pelan, seolah takut mengganggu lamunannya. Nadira menoleh, sedikit terkejut. "Hampir 3 tahun. Setelah suami saya..." Ia terdiam sebentar, menarik nafas dalam. "Setelah beliau meninggal, saya memutuskan kembali ke rumah peninggalan orang tua di sini." Raka mengangguk pelan, tak ingin terlalu dalam mengorek. Tapi justru sikapnya yang tak memaksa itu membuat Nadira merasa nyaman. Ia bisa merasakan bahwa pria ini tidak hanya sopan, tapi juga tahu batasan. "Kalau Mas Raka sendiri?" Nadira balik bertanya, mencoba mencairkan suasana. Aku cuma supir truk biasa. Sudah bertahun-tahun kerja bawa muatan dari desa ke kota. Hidup di jalan, makan di warung, tidur di kabin. Hidup seadanya." Ia terkekeh kecil seolah sudah terbiasa dengan kesederhanaan itu. Ada nada kerendahan hatian dalam ucapannya yang justru membuat Nadira kagum. Lelaki di sampingnya jelas bukan tipe pria yang suka pamer atau banyak bicara. Justru kesederhanaan itulah yang membuatnya tampak menarik. Hening kembali menyelimuti. Nadira memandang keluar jendela, menatap titik-titik air yang masih menempel di kaca.
namun pikirannya justru tak berhenti berputar. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Tubuhnya terasa lebih hangat meski udara malam masih menusuk. Dan tanpa ia sadari, tatapannya perlahan kembali pada sosok Raka. Ada ketegasan di wajah pria itu. Rahang kokoh, tangan besar yang mantap menggenggam setir, dan mata yang sesekali memandang lurus ke depan dengan penuh fokus. Semua itu menciptakan gambaran lelaki yang kuat sekaligus sederhana. Lelaki yang mungkin bisa ia andalkan. Tiba-tiba, sebuah guncangan kecil membuat Nadira oleng. Jalan berlubang yang dilalui truk membuat tubuhnya tak sengaja miring ke arah Raka. Bahunya menempel pada lengan pria itu, meski hanya sepersekian detik. Namun sentuhan itu cukup untuk membuat darahnya berdesir. "Maaf." Nadira buru-buru menjauh, wajahnya memerah. Raka tersenyum samar, tak mengatakan apa-apa. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang ikut bergetar dalam dirinya. Ia bisa merasakan betapa lembutnya bahu wanita itu saat bersentuhan dengannya. Sejenak, ia ingin waktu berhenti. Nadira kembali menunduk, menatap jemarinya sendiri yang meremas ujung jaket. Perasaannya campur aduk. Malam ini seharusnya hanya malam biasa. Pulang dari pasar, motor mogok, lalu kebetulan ditolong orang. Tapi kenyataannya berbeda. Malam ini justru membawa getaran aneh yang tak pernah ia bayangkan. "Mas Raka," ucap Nadira pelan, hampir berbisik. "Apa nggak capek kerja begini terus? Hidup di jalan, jauh dari rumah." Raka menghela nafas. "Capek pasti, tapi aku sudah terbiasa. Jalanan itu rumahku. Kadang sepi, kadang ramai, kadang penuh kejutan. Aku belajar menikmatinya." Tapi malam ini, ia melirik sekilas pada Nadira. Rasanya beda. Seperti ada alasan lain kenapa aku harus lewat jalan ini. Kata-kata itu membuat dada Nadira bergetar. Ada nada ambigu di balik kalimat sederhana itu. Seolah Raka sedang mengisyaratkan sesuatu. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk lebih dalam. Berharap pria itu tak melihat rona merah yang mulai menyebar di pipinya. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya truk berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih di ujung gang kecil. Nadira merasa lega sekaligus kecewa. Lega karena akhirnya sampai rumah dengan selamat, tapi kecewa karena perjalanan yang terasa begitu singkat itu harus berakhir. "Terima kasih banyak Mas Raka. Kalau tidak ada Mas Raka, entah apa jadinya saya malam ini," ucap Nadira tulus sambil melepas jaket yang dipinjamkan. Raka menahan sejenak. "Bawa saja dulu. Besok aku mampir lagi untuk ambil. Lagi pula aku sering lewat sini." Nadira terdiam, lalu mengangguk. Jaket itu masih hangat, dan entah kenapa ia ingin tetap membawanya. Seolah jaket itu bisa menyimpan kehadiran pria yang baru dikenalnya. Sebelum turun, Nadira menatap Raka sekali lagi. Ada begitu banyak yang ingin ia katakan, tapi hanya satu kalimat yang keluar. "Selamat jalan Mas, hati-hati di jalan." Raka tersenyum, menyalakan mesin kembali. "Sampai ketemu lagi Bu Nadira." Truk hijau itu perlahan menjauh, meninggalkan jejak suara mesin yang semakin lama semakin pudar. Nadira berdiri di depan rumahnya, menatap punggung kendaraan itu sampai hilang di tikungan.
Tangannya meremas jaket yang kini menjadi miliknya sementara. Di balik kesunyian malam, ia bisa merasakan degup jantungnya sendiri yang masih berlari kencang. Entah mengapa ia tahu, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang akan kembali mempertemukan mereka. Dan Nadira tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia menantikan itu. Malam itu sudah berlalu, namun kehangatannya tak pernah benar-benar hilang dari ingatan Nadira. Keesokan paginya, ia terbangun lebih lambat dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap dari celah gorden, menyapa wajahnya yang masih setengah tertutup rambut panjang yang terurai. Biasanya, ia akan segera bangkit, menyiapkan sarapan, lalu menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Tapi kali ini berbeda. Ia justru berlama-lama memejamkan mata, membiarkan pikirannya kembali ke momen di dalam kabin truk semalam. Helaan napas beratnya, senyumnya yang samar, tatapan matanya yang tajam tapi menenangkan. Semuanya berputar ulang seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Bahkan aroma maskulin yang menempel pada jaket yang kini tergantung di kursi dekat tempat tidurnya, seolah masih menempel di kulitnya. Nadira bangkit, mendekati jaket itu, lalu merabanya perlahan. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu cepat berubah menjadi ekspresi bingung. Kenapa aku seperti ini? Gumamnya pelan, seolah menegur dirinya sendiri. Ia tahu betul, tak seharusnya ia terlalu larut pada perasaan aneh ini. Raka hanyalah seorang supir truk, seorang asing yang baru ia temui. Tapi hatinya seakan menolak logika. Sambil menyiapkan kopi di dapur, Nadira berulang kali melirik ke arah pagar rumah, seakan berharap suara mesin truk itu kembali terdengar. Berhenti di depan rumahnya, lalu sosok pria itu muncul dengan senyum yang sama seperti semalam. Ada bagian dalam dirinya yang berharap dan menunggu. Hari-hari berikutnya terasa janggal bagi Nadira. Semuanya berjalan seperti biasa. Ia pergi ke pasar, berinteraksi dengan tetangga, mengurus kebun kecil di halaman. Tapi di sela-sela itu, pikirannya selalu melayang. Malam itu seperti meninggalkan ruang kosong yang ingin segera terisi lagi. Hingga suatu sore, saat ia sedang menyiram bunga, suara klakson berat terdengar dari depan. Nadira menoleh cepat dan jantungnya seakan berhenti sesaat. Truk hijau itu. Sosok yang sama turun dengan senyum sederhana, berjalan mendekat sambil mengangkat tangan. "Permisi, Bu Nadira," sapa Raka sambil terkekeh kecil. "Aku janji mau ambil jaketku, apa masih ada?" Nadira berusaha menahan senyum. Meski rona merah jelas terlihat di wajahnya. "Masih, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu." Ia masuk ke rumah, mengambil jaket itu dari kursi. Tapi sebelum menyerahkan, ia menatapnya sebentar. Aroma yang menempel masih ada. Lalu dengan sedikit ragu, ia keluar kembali. "Ini Mas, terima kasih sekali lagi untuk malam itu." Nadira mengulurkan jaket. Raka menerimanya dengan santai, lalu menatapnya sekilas. "Sama-sama, Bu. Rasanya malah saya yang harus berterima kasih. Malam itu, kalau bukan karena Ibu, mungkin saya nggak sempat berhenti dan ngobrol begini." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi nadanya ambigu, seolah menyimpan makna lebih. Nadira menelan ludah, mencoba menepis pikiran yang muncul. "Mas nggak mau mampir sebentar, minum kopi dulu?" Nadira akhirnya memberanikan diri, meski suaranya sedikit gemetar. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Boleh, kalau nggak merepotkan?" Suasana rumah mendadak berbeda ketika Raka masuk.
Kehadirannya mengisi ruang tamu sederhana itu dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Nadira menuangkan kopi, duduk berseberangan, tapi jarak itu justru terasa dekat. "Aromanya enak sekali," kata Raka sambil meniup permukaan kopi panas. "Resep lama dari ibu saya," jawab Nadira, mencoba terdengar santai. Tapi matanya tanpa sadar terus memperhatikan gerakan Raka. Cara ia menggenggam cangkir dengan tangan besar itu, cara matanya menatap lurus sebelum akhirnya melirik sekilas. Obrolan mereka mengalir tentang pekerjaan, tentang perjalanan, tentang kehidupan masing-masing. Tak ada hal yang terlalu istimewa, tapi setiap kata yang keluar justru membuat ruang hening di antara mereka semakin nyaman. Namun di balik kenyamanan itu ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak terucap tapi jelas terasa. Nadira merasakannya saat tangan mereka nyaris bersentuhan ketika ia hendak merapikan cangkir. Raka merasakannya ketika tatapan mereka beradu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan saat hening kembali jatuh, keduanya sama-sama menyadari ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang mereka sendiri takut untuk beri nama. Sore menjelang malam, Raka pamit pulang. Nadira mengantarnya sampai pagar. "Terima kasih kopinya, Bu. Enak sekali," ucap Raka, kali ini dengan senyum yang lebih hangat. Nadira menatapnya, lalu hanya mampu berkata, "Sama-sama, Mas. Hati-hati di jalan." Saat truk itu menjauh, Nadira berdiri lama di depan rumah. Rasa hangat itu kembali, tapi kini ada sesuatu yang lebih kuat. Kerinduan. Malam berikutnya, ia tahu dirinya akan menunggu lagi. Menunggu suara mesin itu, menunggu sosok yang entah kenapa mampu mengisi ruang kosong di hatinya. Namun malam itu, Nadira tak tahu bahwa tetangga sebelah rumahnya, Bu Yani, melihat semua yang terjadi. Tatapan tajam penuh rasa ingin tahu mengiringi kepergian truk hijau itu. Sebuah bisik-bisik kecil mulai tumbuh di antara pagar rumah. Dan bisik-bisik itu bisa menjadi badai sewaktu-waktu. Sementara Nadira hanya sibuk meraba sisa hangat dari cangkir kopi yang tadi disentuh Raka. Hatinya bergetar, tubuhnya masih merasakan jejak kehadirannya. Ia tahu apa yang ia rasakan ini berbahaya. Tapi justru di sanalah letak godaannya. Sesuatu yang terlarang selalu lebih sulit dihindari. Hari-hari berikutnya terasa seperti teka-teki bagi Nadira. Setiap kali ia menyapu halaman atau menjemur pakaian, pikirannya selalu kembali pada satu suara, deru mesin truk hijau yang khas itu. Kadang ia berharap suara itu muncul dari ujung jalan, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Namun, tak jarang pula ia merasa cemas, seolah kehadiran suara itu akan mengundang lebih banyak mata untuk memperhatikannya. Di desa kecil seperti Waringin Jaya, kabar bisa menyebar lebih cepat daripada angin. Apalagi sejak malam itu Bu Yani, tetangga yang terkenal cerewet dan suka memperhatikan urusan orang lain, melihat Raka bertamu hingga larut. Meski Nadira belum mendengar langsung, ia bisa merasakan tatapan-tatapan asing dari beberapa orang yang lewat depan rumahnya. Tatapan yang berbeda, penuh rasa ingin tahu, seakan menyimpan tanda tanya besar. Suatu pagi ketika Nadira sedang berbelanja di pasar, seorang pedagang sayur berseloroh sambil tersenyum menggoda. "Bu Nadira, ada tamu baru ya? Saya lihat kemarin ada truk gede parkir depan rumah. Hehe, siapa tuh?" Nadira terkejut, tangannya hampir menjatuhkan kantong cabai. "Oh, itu cuma kenalan, Mas. Sopir truk yang kebetulan singgah." Pedagang itu hanya mengangguk, tapi senyumnya penuh arti. Nadira tahu sebentar lagi cerita itu akan beredar ke sudut-sudut desa.
dikunyah dalam percakapan ibu-ibu saat menumbuk padi atau bapak-bapak di warung kopi. Sepulangnya dari pasar, Nadira duduk di teras rumah menatap langit biru. Hatinya berdebar tak karuan. Ada dua perasaan yang beradu dalam dirinya. Pertama, rasa malu dan takut akan gunjingan. Kedua, rasa rindu yang semakin tak terbendung. Ia tahu Raka mungkin akan datang lagi, dan bagian terdalam dari dirinya menginginkan hal itu terjadi. Hingga suatu sore, saat ia sedang menyiram bunga, suara klakson berat terdengar dari depan. Nadira menoleh cepat dan jantungnya seakan berhenti sesaat. Truk hijau itu. Sosok yang sama turun dengan senyum sederhana, berjalan mendekat sambil mengangkat tangan. "Permisi, Bu Nadira," sapa Raka sambil terkekeh kecil. "Aku janji mau ambil jaketku, apa masih ada?" Nadira berusaha menahan senyum, meski rona merah jelas terlihat di wajahnya. "Masih, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu." Ia masuk ke rumah, mengambil jaket itu dari kursi. Tapi sebelum menyerahkan, ia menatapnya sebentar. Aroma yang menempel masih ada. Lalu dengan sedikit ragu, ia keluar kembali. "Ini Mas, terima kasih sekali lagi untuk malam itu." Nadira mengulurkan jaket. Raka menerimanya dengan santai, lalu menatapnya sekilas. "Sama-sama Bu, rasanya malah saya yang harus berterima kasih. Malam itu, kalau bukan karena Ibu, mungkin saya nggak sempat berhenti dan ngobrol begini." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi nadanya ambigu, seolah menyimpan makna lebih. Nadira menelan ludah, mencoba menepis pikiran yang muncul. "Mas nggak mau mampir sebentar, minum kopi dulu?" Nadira akhirnya memberanikan diri, meski suaranya sedikit gemetar. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Boleh kalau nggak merepotkan?" Suasana rumah mendadak berbeda ketika Raka masuk. Kehadirannya mengisi ruang tamu sederhana itu dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Nadira menuangkan kopi, duduk berseberangan, tapi jarak itu justru terasa dekat. "Aromanya enak sekali," kata Raka sambil meniup permukaan kopi panas. "Resep lama dari ibu saya," jawab Nadira, mencoba terdengar santai. Tapi matanya tanpa sadar terus memperhatikan gerakan Raka. Cara ia menggenggam cangkir dengan tangan besar itu, cara matanya menatap lurus sebelum akhirnya melirik sekilas. Obrolan mereka mengalir tentang pekerjaan, tentang perjalanan, tentang kehidupan masing-masing. Tak ada hal yang terlalu istimewa, tapi setiap kata yang keluar justru membuat ruang hening di antara mereka semakin nyaman. Namun di balik kenyamanan itu ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak terucap tapi jelas terasa. Nadira merasakannya saat tangan mereka nyaris bersentuhan ketika ia hendak merapikan cangkir. Raka merasakannya ketika tatapan mereka beradu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Namun, apa yang mereka rasakan tak luput dari perhatian orang lain. Dari balik jendela rumah tetangga, Bu Yani sudah memperhatikan sejak truk itu berhenti. Ia berbisik pada anaknya yang kebetulan lewat. "Lihat tuh, supir truk itu masuk lagi ke rumah Bu Nadira. Jangan-jangan." Bisikan itu menyebar. Dari satu mulut ke mulut lain, cerita berkembang dengan berbagai versi. Ada yang bilang Nadira sedang jatuh cinta lagi. Ada yang bilang ia sengaja memikat supir truk. Bahkan ada yang menambahkan bumbu tak masuk akal, seolah Nadira melakukan hal-hal yang tak pantas. Desa kecil memang seperti itu. Satu kejadian kecil bisa menjadi cerita besar dalam semalam. Nadira belum menyadari badai kecil itu. Malamnya, setelah Raka pamit, ia duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kosong. Aroma tubuh Raka masih terasa samar di udara. Nadira mengusap pipinya sendiri, mencoba menenangkan debaran jantungnya.
"Kenapa aku seperti ini?" bisiknya. Ia sadar betul, membiarkan perasaan itu tumbuh sama saja dengan menyalakan api di tengah jerami kering. Tapi entah kenapa, hatinya justru semakin tertarik pada panas itu. Keesokan paginya, ketika Nadira pergi ke sumur umum untuk mengambil air, beberapa ibu-ibu berbisik sambil melirik ke arahnya. Nadira pura-pura tidak peduli, tapi telinganya cukup tajam untuk menangkap potongan kalimat. "Supir krek, larut malam, sendirian." Hatinya bergetar, wajahnya memanas. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan, tapi bibirnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum berani akui? Nadira pulang dengan langkah berat. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, tapi juga ada cahaya kecil yang tak bisa ia padamkan. Cahaya dari tatapan seorang pria yang membuatnya hidup kembali. Sore itu Raka datang lagi, tapi kali ini Nadira lebih ragu untuk menyambutnya. Ia berdiri di depan pagar, menahan diri agar tak langsung mempersilahkan masuk. "Ada apa, Bu? Wajah Ibu terlihat murung," tanya Raka sambil menatapnya lekat. Nadira menggigit bibir, lalu menghela nafas. "Mas Raka, mungkin sebaiknya jangan sering-sering ke sini. Orang-orang sudah mulai membicarakan. Saya takut." Raka terdiam, menatapnya dalam. "Kalau begitu, biar saya yang hadapi. Saya nggak mau berhenti datang hanya karena omongan orang." Jawaban itu membuat dada Nadira kembali bergetar. Ada keberanian, ada ketulusan, tapi juga ada bahaya. Ia tahu, jalan di depan tak akan mudah. Namun, hatinya berkata, justru di sanalah cerita ini baru akan bermula. Hari-hari di Waringin Jaya semakin terasa berat bagi Nadira. Sejak gosip tentang dirinya dan Raka beredar, langkahnya seperti diawasi. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang ketika ia berjalan ke warung, mendengar bisik-bisik samar ketika ia melintas di sumur umum, bahkan merasakan hawa dingin setiap kali ia melewati kelompok ibu-ibu yang sedang menumbuk padi. Namun, di balik rasa malu dan takut itu, ada sesuatu yang justru lebih mengganggu. Kerinduan. Setiap kali malam datang dan rumahnya tenggelam dalam kesepian, bayangan tentang Raka selalu hadir. Nadira masih bisa merasakan hangatnya genggaman singkat di meja tempo hari, tatapan mata yang terlalu lama bertahan, dan suara berat Raka yang membuat tubuhnya merinding tanpa alasan jelas. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintiknya menghantam atap seng rumah Nadira, membuat suasana semakin sepi. Listrik sempat padam, membuat rumahnya gelap gulita, hanya diterangi cahaya samar dari lampu minyak di ruang tamu. Nadira duduk termenung, menatap api kecil yang menari dalam kaca lampu. Pikirannya melayang. Apakah Raka juga sedang terjebak di jalan saat ini? Apakah ia sedang memikirkan aku juga? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Tiba-tiba, suara klakson berat terdengar samar dari kejauhan. Jantung Nadira langsung melompat. Ia bangkit, berjalan cepat ke jendela, dan benar saja, cahaya lampu truk menembus derasnya hujan, berhenti tepat di depan rumahnya. Hatinya bergetar keras. Kenapa dia datang malam-malam begini, di tengah hujan deras? Pintu rumah diketuk pelan. Nadira ragu sejenak, tapi kakinya seperti bergerak sendiri. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri Raka, basah kuyup dengan senyum lelah namun hangat. "Maaf Bu Nadira, hujan deras sekali. Saya nggak bisa lanjut jalan. Boleh numpang berteduh sebentar?" Nadira tercekat. Bagian dalam dirinya ingin langsung mengizinkan, tapi pikirannya mengingatkan bahaya. Apa jadinya jika tetangga tahu Raka bermalam di rumahnya? Namun melihat tubuh Raka yang menggigil kedinginan, hatinya luluh. "Masuklah, nanti masuk angin kalau begini," ucap Nadira akhirnya, suaranya nyaris berbisik.
Raka duduk di kursi ruang tamu. Bajunya basah menempel di tubuh, menonjolkan otot yang terbentuk dari kerja keras di jalan. Nadira gugup melihatnya, buru-buru mengambilkan handuk dan segelas teh hangat. "Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada rumah Ibu, entah saya mau berteduh di mana," kata Raka sambil mengusap rambutnya dengan handuk. Nadira hanya tersenyum kecil, tapi jantungnya berdetak tak terkendali. Ia berusaha fokus pada teh di tangannya, namun matanya sesekali mencuri pandang. "Biar saya ambilkan baju kering. Kebetulan ada baju milik almarhum suami saya yang masih tersimpan," ucap Nadira setelah keheningan panjang. Raka terdiam sejenak, lalu menatapnya penuh rasa hormat. "Kalau Ibu tidak keberatan." Di kamar, Nadira membuka lemari. Tangannya gemetar saat menyentuh baju lama peninggalan suaminya. Ada aroma kenangan yang tiba-tiba menyergap, membuat dadanya sesak. Namun kali ini, ia tidak merasa hanya tenggelam dalam kesedihan. Ada getaran lain, perasaan yang membuatnya bingung sekaligus hangat. Saat ia keluar membawa baju itu, Raka menunggunya di ruang tamu. Nadira mengulurkan pakaian tersebut tanpa banyak bicara. Jari mereka bersentuhan sebentar ketika baju berpindah tangan. Sentuhan singkat itu cukup membuat Nadira menarik nafas dalam-dalam, seakan baru saja tersengat sesuatu yang tak terlihat. "Terima kasih," ucap Raka, suaranya berat namun lembut. Hujan tak kunjung reda. Malam semakin larut, Nadira memutuskan untuk menyiapkan kasur tipis di ruang tengah. "Mas, tidur di sini saja. Kalau di luar nanti basah lagi," ujarnya mencoba terdengar tenang. Raka mengangguk, menerima tanpa banyak kata. Namun, sebelum berbaring, ia menatap Nadira dalam. "Ibu tidak takut orang bicara kalau mereka tahu saya bermalam di sini?" Pertanyaan itu menusuk jantung Nadira. Ia sendiri sudah memikirkannya sejak tadi. Namun entah kenapa, malam ini ia merasa lebih berani. Biarkan saja orang bicara. Mereka toh tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Nadira, lirih namun mantap. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Ibu lebih kuat daripada yang terlihat." Malam semakin hening. Hujan perlahan reda, meninggalkan suara tetes air dari daun dan genting. Lampu minyak masih menyala. Cahayanya menari di dinding, menciptakan bayangan samar yang bergerak seiring angin. Nadira masuk ke kamarnya, namun matanya sulit terpejam. Ia bisa mendengar nafas Raka dari ruang tengah, pelan namun terasa dekat. Jarak mereka hanya dipisahkan dinding tipis, tapi rasanya seperti tak ada batas sama sekali. Tubuh Nadira bergetar, bukan karena dingin, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah Raka justru semakin jelas. Tatapan mata itu, senyum samar itu, suara beratnya, semua bercampur jadi satu, membuatnya sulit bernafas. Tak sadar, kakinya melangkah keluar kamar. Ia berdiri di ambeng pintu, menatap Raka yang sudah terlelap di kasur tipis. Lampu minyuk menerangi wajahnya, memperlihatkan sisi tenang yang jarang terlihat ketika ia sedang mengemudi truk besar. Nadira mendekat perlahan. Ia jongkok di sampingnya hanya untuk memastikan Raka baik-baik saja. Tapi saat melihat wajah itu dari dekat, dadanya berdesir. Tangan Nadira hampir saja terulur ingin menyentuh pipinya. Namun ia buru-buru menarik diri. "Kenapa aku seperti ini?" bisiknya pada diri sendiri. Hatinya kacau. Ia tahu batas antara rasa simpati dan sesuatu yang lebih dalam semakin kabur.
Malam itu Nadira kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab. Keesokan harinya, kabar kembali menyebar cepat. Seseorang mengaku melihat truk Raka terparkir di depan rumah Nadira semalaman. Desa pun kembali heboh. Bu Yani dengan sigap menambahkan bumbu cerita, menyebarkannya kemana-mana. Namun kali ini Nadira tidak terlalu peduli. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut masih ada, tapi ada pula keberanian baru. Ia sadar, malam itu telah mengikatnya dan Raka dalam ikatan tak terlihat. Ikatan yang mungkin lebih kuat daripada semua gosip di dunia luar. Meskipun begitu, Nadira juga tahu apa yang terjadi semalam hanyalah permulaan. Badai yang sebenarnya masih menunggu di depan. Pagi itu, udara Waringin Jaya terasa lebih berat dari biasanya. Matahari baru saja naik, menyinari rumah-rumah sederhana di desa, namun hawa panasnya seakan menambah sesak di dada Nadira. Dari balik jendela, ia bisa melihat beberapa tetangga berkumpul di warung depan. Wajah mereka penuh tanda tanya. Beberapa bahkan sesekali melirik ke arah rumahnya sambil berbisik-bisik. Semalaman, truk Raka terparkir di depan rumah Nadira. Meski tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam rumah itu, bayangan orang sudah lebih liar dari kenyataan. Bagi sebagian besar warga desa, seorang janda cantik yang kedapatan membiarkan pemuda bermalam di rumahnya adalah bahan empuk untuk digunjingkan. Nadira duduk di kursi ruang tamu, menunduk. Tangannya meremas ujung selendang yang menutupi bahu. Hatinya kacau. Ia tahu ini akan terjadi. Namun tetap saja rasa sesak itu menusuk. Suara pintu berderit membuatnya terlonjak. Raka keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, memakai baju lama milik almarhum suaminya yang semalam ia pinjamkan. Baju itu tampak sedikit kebesaran, tapi justru memberi kesan sederhana yang entah kenapa membuat Nadira sulit mengalihkan pandangan. "Maaf Bu, saya sudah numpang terlalu banyak," ucap Raka menunduk sopan. Nadira menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. "Jangan bicara begitu. Kalau saya tidak mengizinkan, tentu kamu tidak akan ada di sini. Lagi pula, hujan semalam memang deras. Siapapun pasti butuh tempat berteduh." Raka tersenyum kecil, meski jelas terlihat ada beban di matanya. Tapi orang luar tidak akan berpikir begitu. Keduanya terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Nadira sadar betapa rapuh batas yang mereka jaga. Hari itu, gosip semakin meluas. Nadira yang mencoba keluar untuk belanja sayur harus menghadapi cibiran halus. "Wah, Bu Nadira rajin sekali meski habis begadang ya?" sindir seorang ibu di pasar dengan nada manis tapi menusuk. "Kasian, rumah sebesar itu pasti sepi kalau sendirian. Untung ada yang menemani, meski cuma supir truk." Celetuk yang lain membuat yang lain tertawa cekikikan. Nadira menahan napas, berusaha tidak terpancing. Ia tahu meladeni gosip hanya akan memperburuk keadaan. Tapi di dalam hati, rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Ia berjalan cepat, meninggalkan pasar dengan kepala menunduk, seolah seluruh desa sedang menyorotinya. Di sisi lain, Raka juga menghadapi tekanan. Para sopir truk yang biasa berkumpul di pangkalan mulai melirik aneh setiap kali ia datang. "Rak, katanya semalam kamu gak pulang ya? Enak juga numpang di rumah pejabat cantik," ujar salah satu sopir dengan tawa menggoda. Raka hanya terdiam,
tak ingin menanggapi. Namun ketika ejekan itu semakin jauh, matanya mulai merah. "Janda bicara kalian, jangan sembarangan bawa nama Bu Nadira," katanya dengan suara tegas. Sayangnya, penjelasan itu justru membuat kawan-kawannya semakin bersorak. Mereka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, Raka kembali datang. Bukan dengan truk besar, tapi berjalan kaki. Hanya membawa jaket tipis. Nadira terkejut melihatnya di depan pintu. "Kenapa kamu kesini lagi? Bukankah sudah cukup orang-orang membicarakan kita?" tanyanya sedikit panik. Raka menatapnya dalam, matanya serius. "Justru itu, Bu. Saya nggak mau Ibu menghadapi ini sendirian. Mereka sudah salah menilai dan saya nggak rela melihat Ibu menanggung semuanya." Nadira terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Selama ini ia terbiasa menghadapi dunia sendiri sejak suaminya meninggal. Tapi malam itu ada seseorang yang dengan berani berdiri di sisinya, meski harus ikut terseret dalam arus gosip. "Masuklah," ucap Nadira akhirnya, suaranya lirih. Malam itu berbeda. Hujan tidak turun, udara terasa lebih hangat. Nadira dan Raka duduk berseberangan di ruang tamu, ditemani cahaya lampu minyak. Tak banyak kata yang terucap, namun diam mereka bukan lagi hampa. Ada sesuatu di balik tatapan, di balik senyum samar, yang membuat udara seakan bergetar. "Raka?" Nadira akhirnya membuka suara. Kalau orang-orang terus membicarakan kita, apa yang akan kamu lakukan?" Raka menunduk sejenak lalu menatapnya lurus. "Saya akan tetap ada di sini. Gosip bisa mati. Tapi kalau saya pergi, Ibu akan benar-benar sendirian. Saya tidak mau itu terjadi." Jantung Nadira berdebar keras. Ia merasakan sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya kembali bangkit. Perasaan dihargai, diperhatikan, bahkan mungkin. Waktu bergulir. Tanpa disadari, jam menunjukkan tengah malam. Nadira hendak berdiri untuk mengambil air ketika kakinya tersandung kursi. Tubuhnya oleng, hampir jatuh. Raka yang sigap langsung meraih lengannya. Sentuhan itu terasa listrik. Tangan Raka yang hangat menggenggam erat, membuat tubuh Nadira bergetar. Ia menatap wajah Raka dari jarak dekat. Begitu dekat hingga bisa merasakan hembusan napasnya. Sejenak, dunia seakan berhenti. Namun Nadira cepat-cepat menarik diri, mundur beberapa langkah. Kita tidak boleh begini," katanya, suaranya gemetar. Raka menunduk, melepaskan genggamannya. "Maaf, Bu, saya hanya ingin membantu." Nadira menunduk, menutup wajah dengan tangan. Hatinya bergejolak hebat. Ia tahu batas itu semakin kabur, semakin rapuh. Malam itu, ia berbaring di kamarnya dengan mata terbuka, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, gosip kembali meledak. Seorang tetangga mengaku melihat Raka berjalan keluar dari rumah Nadira larut malam. Cerita itu berkembang menjadi versi-versi liar hingga akhirnya sampai ke telinga perangkat desa. Beberapa tokoh masyarakat mulai resah. Seorang kepala dinas, janda pula, dekat dengan supir truk miskin. "Ini bisa merusak nama baik desa," ucap salah satu perangkat dengan nada khawatir. Nadira pun dipanggil untuk memberikan penjelasan. Ia datang dengan wajah tegar, meski hatinya gemetar.
Semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban. Betul, semalam Raka memang datang ke rumah saya. Dia hanya bertamu, tidak lebih. Kalau desa ingin menghakimi saya karena itu, silahkan. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diri saya. Ruangan hening. Nadira berdiri tegak, menatap setiap orang satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sisi kuat yang selama ini tersembunyi di balik kelembutannya. Raka yang mendengar kabar itu semakin kagum. Malam berikutnya, ia datang lagi, kali ini dengan perasaan campur aduk, antara rasa bersalah, kekaguman, dan sesuatu yang semakin sulit ia sembunyikan. Ibu, saya kagum dengan keberanian ibu tadi. Tapi, apa tidak lebih baik kalau saya menjauh saja, supaya ibu tidak terus jadi bahan gunjingan? Nadira menatapnya, matanya berkilat. Jangan pernah bilang begitu. Kalau kamu pergi, justru mereka yang akan merasa menang. Aku tidak peduli pada omongan orang, Rak. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Kalimat itu meluncur begitu saja. Namun Nadira sadar betapa berat maknanya. Ia baru saja mengakui sesuatu yang bahkan tak berani ia katakan pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Angin berhembus lewat jendela, membawa aroma tanah basah. Nadira dan Raka masih duduk berdua. Jarak mereka semakin dekat, hingga bayangan wajah masing-masing tercermin dalam mata yang lain. Di antara mereka, ada batas yang samar, tipis, nyaris tak terlihat. Dan setiap detik yang lewat, batas itu semakin goyah. Apa yang akan terjadi setelah malam itu? Nadira tidak tahu. Tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit Waringin Jaya sore itu berwarna jingga keemasan. Senja turun perlahan, menyapu pepohonan dan jalan tanah desa yang lengang. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang mengendap, menunggu saatnya meledak. Nadira berdiri di beranda rumah, memandangi horizon dengan hati yang tak tentu arah. Sejak pertemuannya dengan perangkat desa kemarin, gosip tentang dirinya justru semakin liar. Alih-alih mereda, bisikan tetangga semakin keras, seperti bara yang dikipas agar api membesar. Ada yang bilang ia sudah jadi milik Raka. Ada pula yang berbisik sinis bahwa seorang kepala dinas hanya menurunkan martabat dengan berhubungan dengan supir truk. Nadira menggigit bibirnya. Ia sudah terbiasa menjadi bahan omongan sejak jadi janda. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan hanya dirinya yang diseret, tapi juga nama Raka. Dan entah kenapa, ia merasa lebih sakit saat melihat Raka dihina dibanding dirinya sendiri. Sementara itu, Raka duduk di pangkalan truk bersama beberapa supir lain. Di tangannya ada rokok yang sudah padam setengah, tapi tak kunjung ia hisap. Suara tawa dan celetukan rekan-rekannya mengisi udara sore, tapi telinganya hanya menangkap 1-2 kalimat yang menusuk. Itu Raka, jagoan kita. Supir truk yang berhasil ngerayuin kepala dinas cantik, seru salah satu supir, membuat yang lain terbahak. Pantes saja sekarang jarang ikut nongkrong malam, lagi sibuk nemenin janda ya. Sambung yang lain lebih keras. Raka mengepalkan tangan, nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia ingin sekali membantah, ingin berteriak, tapi ia tahu, percuma. Semakin ia membela diri, semakin yakin mereka bahwa gosip itu benar. Akhirnya ia bangkit, meninggalkan pangkalan tanpa sepatah kata.
Langkahnya berat, tapi tujuannya jelas. Rumah Nadira. Ketika pintu dibuka, Nadira terkejut melihat Raka berdiri dengan wajah kusut dan mata merah. "Raka, ada apa?" Raka menatapnya dengan mata yang penuh perasaan campur aduk. "Saya nggak sanggup lagi, Bu. Orang-orang sudah keterlaluan. Mereka menertawakan saya, menuduh saya macam-macam. Tapi yang paling gak bisa saya terima, mereka menghina Ibu." Nadira terdiam. Hatinya perih mendengar nada putus asa itu. Ia melangkah mendekat, menatap Raka dengan lembut. "Jangan biarkan mereka merendahkanmu, Rak. Kamu lebih berharga dari semua kata-kata kotor itu." Raka menunduk, tangannya gemetar. Lalu tanpa sadar ia menggenggam ujung kain selendang yang Nadira kenakan. Nadira terkejut, tapi tidak menepis. Ada getar halus di dada yang tak mampu ia redam. "Mereka nggak tahu, Bu. Mereka nggak pernah lihat betapa kuatnya Ibu, betapa berharganya Ibu bagi saya." Suara Raka lirih, tapi setiap katanya menembus hati Nadira. Malam itu, rumah Nadira dipenuhi keheningan yang menegangkan. Angin berdesir pelan, menggoyangkan tirai jendela. Nadira dan Raka duduk berdua di ruang tamu. Lampu minyak temaram menyorot wajah mereka. "Rak," Nadira berbisik, "kalau semua ini terus begini, mungkin lebih baik kamu menjauh. Aku tidak ingin kamu hancur karena aku." Raka menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu. Saya rela kehilangan apa saja, asal bukan Ibu." Kata-kata itu membuat dada Nadira bergetar hebat. Ada rasa hangat, manis sekaligus menyakitkan yang menjalari seluruh tubuhnya. Ia menunduk, berusaha mengendalikan diri, tapi bayangan wajah Raka tetap menempel di benaknya. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin keras. Seorang tokoh desa, Pak Surya, bahkan mendatangi Nadira langsung. "Pak Surya, kami semua menghormati Ibu sebagai kepala dinas. Tapi hubungan Ibu dengan supir truk itu sudah jadi pembicaraan. Demi nama baik, saya sarankan Ibu menjaga jarak. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau nama Ibu dibawa ke rapat kecamatan." Nadira menatapnya tajam. "Pak Surya, apa salah saya memberi tumpangan pada orang yang kehujanan? Apa salah saya menghargai seseorang tanpa melihat pekerjaannya?" Pak Surya mendengus. "Bukan soal salah atau benar. Ini soal omongan orang, dan omongan orang lebih berbahaya dari apapun." Setelah pria itu pergi, Nadira terduduk lemas. Benar, omongan orang memang lebih tajam dari pisau. Tapi di hatinya ada suara lain yang berbisik. Apakah aku rela melepaskan Raka hanya demi menutup mulut orang-orang? Malam itu, badai benar-benar datang. Hujan deras mengguyur desa, petir menyambar berulang kali. Raka, tanpa memikirkan apapun, kembali datang ke rumah Nadira. Pakaian dan rambutnya basah kuyup, tubuhnya gemetar karena dingin. "Raka, kenapa kamu nekat keluar hujan-hujan begini?" Nadira panik, segera menariknya masuk. Aku gak bisa tidur, Bu. Omongan orang, tatapan mereka, semua menghantui aku. Aku hanya tenang kalau di sini, sama Ibu." Nadira tertegun. Ia bisa merasakan betapa tulusnya kalimat itu. Betapa berat beban yang dipikul pemuda itu. Tanpa sadar, ia meraih handuk, mengeringkan rambut Raka dengan hati-hati. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat jantung mereka berdua berpacu. Raka menatapnya, begitu dekat.
Nadira bisa merasakan panas yang menjalar meski tubuhnya dingin karena hujan. Sejenak mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang ingin meledak, tapi keduanya masih menahan diri. Nadira. Suara Raka serak, nyaris tak terdengar. Nadira tersentak. Baru kali itu ia mendengar namanya diucapkan tanpa embel-embel ibu. Begitu intim, begitu jujur, begitu berani. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ini salah. Tapi hatinya berbisik lain. Hatinya berteriak bahwa ia butuh seseorang yang menatapnya seperti Raka menatapnya saat ini. Petir menyambar lagi, tirai bergetar, dan malam itu jadi saksi betapa rapuhnya garis batas yang mereka jaga. Tidak ada kata yang terucap, hanya nafas yang berat, tatapan yang dalam, dan rasa yang tak lagi bisa dibohongi. Namun di balik semua itu, bayangan ancaman semakin besar. Nadira tahu jika malam ini ada satu orang saja yang melihat, gosip akan berubah menjadi skandal. Dan skandal bisa menghancurkan segalanya. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar. Ada yang melihat Raka keluar dari rumah Nadira saat fajar. Basah kuyup dengan wajah letih. Cerita itu langsung menyulut api baru di desa. Sudah jelas, pasti mereka ada hubungan khusus, seru seseorang di pasar. Wajar saja ibu dinas itu betah tinggal di sini. Ada supir truk muda yang setia menemani. Timpal yang lain disusul tawa ramai. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga pejabat kecamatan. Nadira dipanggil untuk memberi klarifikasi resmi. Hati Nadira bergetar. Inilah saatnya titik balik yang tak bisa ia hindari. Apakah ia akan menyangkal segalanya demi menyelamatkan nama baik? Atau justru mengakui kebenaran yang selama ini ia pendam? Raka, di sisi lain, juga dihadapkan pada pilihan yang sama. Tetap bertahan di sisi Nadira, meski harus menghadapi dunia, atau mundur agar wanita itu bisa tetap bersih di mata orang. Mereka berdua kini berada di ujung tebing. Satu langkah salah, dan segalanya bisa runtuh. Dan malam itu, sebelum menghadapi panggilan kecamatan, Nadira dan Raka duduk berdua, dalam diam. Hanya mata mereka yang berbicara, seolah saling bertanya. Apakah kita siap melawan dunia demi apa yang kita rasakan? Jawabannya belum terucap. Tapi bara itu sudah menyala, menunggu saatnya jadi api yang membakar segalanya. Hari pemanggilan itu datang lebih cepat dari dugaan Nadira. Langit pagi masih berwarna pucat, namun dadanya sudah sesak oleh kecemasan. Di meja makan, segelas teh hangat dibiarkan dingin tanpa tersentuh. Jemarinya bergetar, tak henti menggenggam ujung selendang. "Bu, apa ibu yakin mau datang sendiri?" tanya Siti, asisten rumah tangga yang sudah lama menemaninya. "Kalau boleh, ajak saja seseorang. Setidaknya, biar nggak sendirian." Nadira tersenyum hambar. "Justru kalau aku datang dengan siapapun, mereka akan semakin yakin dengan gosip itu. Aku harus kuat, Siti. Aku harus tunjukkan kalau aku tidak bersalah." Namun jauh di lubuk hatinya, Nadira tahu, gosip bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal siapa yang berani melawan omongan orang dan siapa yang akhirnya kalah. Di sisi lain, Raka sejak fajar sudah gelisah. Malam sebelumnya, ia hanya bisa duduk termenung di kamar sempit kontrakannya. Bayangan wajah Nadira terus menghantuinya, bercampur dengan suara tawa ejekan orang-orang desa. Ia merasa bersalah, tapi juga tak rela melepaskan. Ketika kabar bahwa Nadira dipanggil ke kecamatan sampai ke telinganya, Raka langsung panik. Ia ingin datang, ingin berdiri di samping wanita itu, tapi ada rasa takut yang menahannya. Takut kehadirannya justru memperburuk keadaan. Kalau aku muncul,
Mereka makin yakin kita ada hubungan, gumamnya. Tapi kalau aku diam, aku pengecut. Aku membiarkan dia sendirian. Kebimbangan itu membakar dadanya seperti api yang tak kunjung padam. Ruang rapat kecamatan pagi itu dipenuhi wajah-wajah serius. Camat duduk di kursi tengah, dikelilingi beberapa pejabat, termasuk Pak Surya yang sejak awal paling vokal menyudutkan Nadira. Saat pintu terbuka dan Nadira masuk dengan langkah anggun namun tegang, ruangan itu seketika hening. Semua mata menatapnya. Sebagian penuh rasa hormat, sebagian lagi syarat prasangka. Nadira, suara camat berat dan resmi. Kami memanggilmu bukan untuk menghakimi, tapi untuk meminta penjelasan. Gosip yang beredar sudah terlalu luas. Demi menjaga nama baik instansi, kami ingin mendengar langsung dari mulutmu. Nadira menatap mereka satu persatu. Napasnya dalam, dadanya naik turun. Saya tahu apa yang kalian dengar. Saya tahu apa yang orang-orang katakan di luar sana. Tapi izinkan saya bertanya, apakah salah seorang kepala dinas menolong rakyat kecil? Apakah salah seorang janda masih berhak punya teman, meski teman itu seorang supir truk? Pak Surya menyahut cepat, nadanya penuh sindiran. Kalau hanya menolong, kenapa sampai pemuda itu sering terlihat keluar masuk rumahmu? Kalau hanya teman, kenapa malam itu ada yang melihat dia keluar menjelang subuh? Jangan salahkan kami kalau menafsirkan yang lebih jauh. Ruangan bergemuruh. Bisik-bisik mengalir deras, menusuk telinga Nadira. Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Kalau kalian memang menganggap itu aib, aku tak bisa melarang. Tapi dengarkan baik-baik, aku tidak pernah mempermainkan harga diriku. Raka adalah orang yang pernah menolongku di saat aku rapuh. Apa salahnya kalau aku menghargai itu? Suasana semakin panas. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menggeleng penuh tuduhan. Tepat ketika suasana rapat memuncak, pintu kembali terbuka. Semua menoleh. Raka. Dengan wajah tegas namun mata penuh kegugupan, pemuda itu melangkah masuk. Bajunya sederhana, tapi badannya tampak tegak seolah mengumpulkan seluruh keberanian. Maaf, ucapnya lantang. Izinkan saya bicara. Camat mengerutkan kening, tapi memberi isyarat agar ia maju. Raka berdiri di samping Nadira. Ia bisa merasakan tatapan tajam menusuk dari segala arah. Tapi ia tak peduli. Ia menoleh pada Nadira, lalu pada seluruh ruangan. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan saya. Malam itu saya memang datang ke rumah Bu Nadira. Hujan deras, saya kehujanan, dan beliau hanya memberi saya tempat berteduh. Tidak lebih. Kalau kalian mau menuduh macam-macam, tuduhlah saya. Tapi jangan kotori nama seorang wanita terhormat yang hanya menunjukkan kebaikan hati. Suasana ruangan mendidih. Beberapa pejabat terdiam, terkesan oleh keberanian Raka. Namun Pak Surya tak tinggal diam. Sudah jelas kan? Dia sendiri yang mengaku sering ke rumahmu. Orang desa tidak sebodoh itu. Kebaikan hati. Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Kata-kata itu seperti racun. Nadira menahan nafas, sementara Raka mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Ketegangan itu pecah ketika tiba-tiba seorang wanita parubaya berdiri dari kursi belakang. Ia adalah Bu Ratna, guru sekolah dasar yang juga dihormati di desa. Cukup, suaranya nyaring. Kalian semua sibuk menghakimi, padahal kalian tidak pernah melihat kebenarannya. Aku yang tinggal tidak jauh dari rumah Bu Nadira, aku tahu betul malam itu. Memang benar Raka datang, tapi aku juga tahu ia pulang dalam keadaan basah kuyup, tanpa membawa apa-apa. Kalau kalian menuduh macam-macam, itu hanya imajinasi kalian sendiri. Ruangan terhenyak,
suara Bu Ratna cukup untuk membuat sebagian pejabat ragu. Namun sebelum suasana mereda, Raka tiba-tiba menoleh pada Nadira lalu berkata dengan suara bergetar namun jelas. "Bu, maafkan saya, tapi saya sudah terlalu lama memendam ini. Kalau hari ini saya diam, saya akan menyesal seumur hidup." Semua menunggu dengan nafas tertahan. "Aku mencintaimu, Nadira." Kata itu meluncur menghantam ruangan seperti petir. Nadira membeku. Para pejabat saling pandang, beberapa ternganga, beberapa langsung berbisik-bisik heboh. Camat menepuk meja mencoba meredakan kegaduhan. "Cukup, keputusan soal ini akan kami bahas lebih lanjut. Pertemuan selesai." Keluar dari ruangan, Raka dan Nadira berjalan beriringan dalam diam. Nafas mereka masih terengah, hati mereka penuh guncangan. Di halaman kecamatan, orang-orang desa sudah menunggu. Begitu mereka muncul, bisik-bisik langsung meledak. Ada tatapan sinis, ada juga yang justru menatap penuh simpati. Raka menunduk, tapi Nadira menggenggam tangannya erat. Genggaman itu sederhana, namun syarat makna. Ia tak lagi peduli pada dunia. Namun, di tengah kerumunan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang kurir kecamatan. "Bu Nadira, ada surat penting untuk Anda, dari provinsi." Nadira membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat membaca isinya. Ia dirotasi, dipindahkan ke kota lain, jauh dari Waringin Jaya, efektif mulai bulan depan. Surat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada. Nadira menoleh pada Raka, wajahnya campuran antara syok dan sedih. "Rak, aku harus pergi." Raka terdiam. Dadanya hancur. Semua keberanian yang tadi ia keluarkan di ruang rapat seakan runtuh begitu saja. Tapi kemudian ia tersenyum getir. "Kalau itu yang terbaik buat ibu, aku rela." Air mata Nadira jatuh. Ia ingin berkata bahwa ia akan membawanya, bahwa ia tak sanggup berpisah. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Dunia mereka berbeda, dan surat itu menjadi batas nyata yang tak bisa ditembus. Malam terakhir di Waringin Jaya, Nadira berdiri di beranda rumah menatap bintang-bintang. Angin malam membawa dingin, tapi di hatinya hanya ada perih yang membara. Raka datang diam-diam seperti biasanya. Ia berdiri di sampingnya, hening, lalu berkata lirih, "Biar dunia menolak kita, biar mereka bilang apa. Aku cuma ingin kau tahu, cintaku nyata, dan itu gak akan berubah meski jarak memisahkan." Nadira menoleh, menatap mata pemuda itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski air mata tak berhenti mengalir. Mereka tidak berjanji, tidak berpelukan, tidak berciuman, hanya berdiri bersebelahan, menggenggam erat, membiarkan malam menjadi saksi. Esoknya Nadira pergi, dan Raka hanya bisa menatap dari kejauhan. Dadanya bergetar hebat sebelum akhirnya melepas dengan doa dalam diam. Itulah akhirnya, bukan kebersamaan, melainkan perpisahan. Bukan kemenangan melawan dunia, melainkan pengorbanan demi nama baik. Namun di balik semua luka, ada api kecil yang tetap menyala. Api cinta yang tak padam meski tak bisa bersama. Dan barangkali suatu hari nanti jalan akan mempertemukan mereka lagi. Entah sebagai siapa,
entah di mana. Sahabat kisah Luna, begitulah akhir dari perjalanan cinta Nadira dan Raka. Sebuah kisah yang tidak berjalan mulus, penuh bisik-bisik tajam dan sorotan mata penuh prasangka. Mereka memilih berdiri jujur, namun justru harus menerima kenyataan pahit. Cinta itu tidak selalu bisa menyatukan dua hati dalam satu rumah. Namun dari kisah ini, kita belajar bahwa rasa yang tulus tidak pernah sia-sia. Kadang cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang keberanian untuk mengakui meski dunia menolak. Nadira berani menunjukkan bahwa seorang janda tidak selamanya harus tunduk pada stigma. Dan Raka, seorang pemuda sederhana, berani menegakkan kepala demi membela nama baik wanita yang ia cintai. Hidup seringkali tidak memberi kita akhir seperti yang kita impikan. Ada kalanya cinta harus menjadi luka. Ada kalanya perasaan harus berakhir dalam perpisahan. Tapi jangan salah, setiap luka juga mengajarkan kekuatan. Dan setiap perpisahan kadang menyimpan doa yang paling murni. Mungkin Nadira dan Raka berpisah, namun api kecil itu tetap menyala di dalam dada mereka. Cinta yang tak bisa dimiliki bukan berarti cinta itu mati. Justru disitulah ia abadi, karena tak pernah pudar oleh waktu, tak pernah usang meski jarak memisahkan. Moral dari kisah ini sederhana namun dalam. Hargailah cinta, dalam bentuk apapun ia hadir. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghakimi, sebab kita tidak tahu betapa besar perjuangan seseorang hanya untuk bisa merasakan sedikit hangat di hatinya. Dan untuk kalian yang menonton kisah ini, ingatlah, kadang yang paling indah bukan akhir bahagia, melainkan keberanian untuk tetap mencinta meski tahu akhirnya adalah kehilangan. Sampai di sini kisah kita hari ini. Terima kasih sudah setia di channel Kisah Luna. Jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar, subscribe, dan like agar semakin banyak kisah menyentuh hati yang bisa kita bagi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menggugah hati.